Ciao a tutti, sono arrivato. Sono molto felice per essere qui. Ci vediamo presto allo stadio. Forza Sassuolo. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada selanjutnya persetujuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 3. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami pemerintah mengucapkan terima kasih atas respon cepatnya dan juga seluruh dukungan terkait dengan pemberian kewarganegaraan untuk 3 atlet yang kami ajukan. Dan sebelum tutup mungkin saya sampaikan, mungkin ini bukan proses naturalisasi yang terakhir. Mauro Zidilstra selangkah lagi menjadi pemain naturalisasi. Surat permohonan naturalisasi Mauro sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Nah, sekarang saya mengucapkan terima kasih. Bapak Presiden sudah menandatangani surat naturalisasi Mauro. Ini sudah ada di DPR, kata Ketua Umum Erick Thohir. Sementara untuk 2 calon pemain naturalisasi lainnya masih belum dapat diungkapkan ke publik. Zidilstra mencetak 17 gol dan 4 assist dari 21 penampilan untuk tim muda Volendam musim lalu. Penampilan apiknya bersama tim muda mengantarkan dia menembus tim utama. Musim lalu dia tampil sebanyak 7 kali, 1 di Piala Belanda dan 6 di Divisi 2 kompetisi sepak bola negeri kincir angin tersebut. Untuk Zidilstra, Erick mengatakan dia dinaturalisasi untuk regenerasi di tim Garuda. Dalam turnamen terdekat, striker 20 tahun itu ditargetkan untuk mengisi kekuatan timnas U23 Indonesia terlebih dahulu yang akan memainkan babak kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang di Sidoarjo. Selain untuk babak kualifikasi Piala Asia U23 2026, nantinya Mauro diproyeksikan untuk mengisi timnas senior yang akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi. Bek timnas Indonesia Jai Idzes resmi gabung Sassuolo. Ia langsung jadi pembelian termahal Nerover di musim panas ini. Sassuolo mengumumkan transfer Idzes dari Venezia pada Sabtu malam WIB. Klub yang dilatih Fabio Grosso itu memenangi persaingan dengan Torino untuk bek tengah 25 tahun tersebut. Untuk nilai transfer Jai Idzes, Sassuolo tidak secara resmi mengungkapnya. Namun situs Transfermarkt melaporkan bahwa transaksi itu memakan biaya 8 juta euro atau sekitar Rp 151,7 miliar. Dengan nilai transfer itu pula, Idzes sementara menjadi pemain termahal Sassuolo musim panas ini. Idzes musim lalu memainkan 35 pertandingan di Serie A bersama Venezia dan mencetak 1 gol. Setelah membantu Venezia promosi musim sebelumnya, ia gagal membawa Venezia bertahan di puncak piramida sepak bola Italia. Bersama Sassuolo, Idzes akan menjalani tahun ketiganya di Italia. Sebelum hijrah ke Italia, ia membela Go Ahead Eagles di Eredivisie atau Liga Belanda. Timnas Indonesia resmi mendapatkan suntikan tenaga baru yang luar biasa jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hits Dallinga, penyerang tajam milik Bologna FC asal Belanda, telah dinaturalisasi dan kini resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Tak hanya menambah kekuatan lini depan, Dallinga juga mencetak sejarah sebagai pemain termahal yang pernah membela Merah Putih. Langkah cepat ini diambil oleh sebagai respons atas cedera serius yang dialami oleh striker utama Indonesia, Ole Romain. Dalam kondisi darurat tersebut, nama Hits Dallinga muncul ke permukaan sebagai solusi terbaik. Dallinga, yang memiliki nilai pasar fantastis sebesar 208,58 miliar atau sekitar 12 juta, dinilai sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini serang Garuda. Pemain kelahiran Groningen, Belanda, pada 3 Agustus 2000 ini memiliki tinggi badan 1,90 meter dan bermain sebagai penyerang tengah. Langkah naturalisasi Dallinga bukan tanpa kontroversi.
Ia disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia dari Tanjung Priok, meski belum ada bukti resmi yang dipublikasikan. Media Korea Selatan, NATE, bahkan menyebut bahwa jika proses naturalisasi Dalinga rampung, maka Indonesia akan memiliki striker kelas atas yang berpotensi mengangkat level permainan Garuda di level Asia. Dengan usia yang masih 25 tahun dan kontrak panjang di Bologna hingga Juni 2028, Dalinga membawa harapan besar. Ia akan menjadi ujung tombak timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ASEAN Cup 2024, dan turnamen besar lainnya. Daya dobraknya yang terbukti di Eropa diharapkan mampu menutupi kekosongan sementara akibat cedera oleh Romain. Jika semuanya berjalan mulus, Dalinga diprediksi akan melakoni debutnya bersama Garuda dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Jepang yang akan digelar pada Oktober 2025 mendatang. Si sendiri belum mengumumkan secara resmi nama Miliano Jonathans akan dinaturalisasi, bergabung dengan timnas Indonesia. Akan tetapi media Belanda Voetbal Primeur telah menulis laporan bahwa Si sedang membujuk Miliano Jonathans untuk bisa alih tim nasional. Si berusaha membujuk Miliano Jonathans untuk melakukan alih tim nasional, tulis laporan Voetbal Primeur. Pemain Liga Belanda ini ternyata keturunan asli kota Depok. Sanak saudaranya masih ada di sana. Soal Miliano Jonathans yang merupakan pemain sayap kanan FC Utrecht, keluarganya yang di Indonesia memberi sinyal. Willy Jonathans yang merupakan kakek dari Miliano Jonathans mengatakan untuk menunggu informasi resmi dari Si. Willy Jonathans sendiri tak dapat memastikan secara pasti tentang cucunya yang akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Menjadi kebanggaan tersendiri jika benar William Jonathans akan membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi membutuhkan restu dari orang tua pemain, sehingga semua jelas bahwa mereka ke Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Minggu depan, Erick Thohir berencana mengumumkan nama-nama pemain yang akan dinaturalisasi. Si terus mengencarkan pencarian pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu nama yang kini jadi sorotan adalah Jayden Oosterwolde, pemain belakang milik klub raksasa Turki, Fenerbahce. Spekulasi kedatangan Jayden ke timnas Indonesia semakin kuat setelah asisten pelatih timnas Alex Pastoor terlihat berada di Istanbul, Turki. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu, Pastoor memamerkan foto berlatar belakang patung burung di kawasan Dolmabahce Saray, disertai emoji burung dan bendera merah putih. Menariknya, Istanbul adalah markas dari Fenerbahce, tempat Jayden saat ini bermain. Langkah ini pun semakin memanaskan isu naturalisasi Jayden, yang dinilai bisa menjadi tambahan kekuatan penting di lini belakang tim Garuda. Jayden Oosterwolde memiliki garis keturunan Indonesia dari salah satu pihak keluarganya, selain juga memiliki darah Suriname. Ketika ditanya mengenai kemungkinan membela negara leluhurnya, Jayden mengaku pernah didekati oleh timnas Indonesia. Jayden Oosterwolde dikenal sebagai pemain versatile atau serba bisa. Meski posisi utamanya adalah bek kiri, ia juga mahir bermain sebagai bek tengah dan bahkan gelandang kiri. Kemampuan adaptif ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia yang tengah membangun skuad yang solid dan fleksibel. Kemampuannya dalam bertahan, kecepatan, dan kontribusi ofensif menjadikannya sosok bek modern yang sangat cocok dalam strategi timnas saat ini. Jika benar-benar bergabung bersama timnas Indonesia, Jayden akan menambah kedalaman dan kualitas di sektor pertahanan. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa membuatnya memiliki nilai lebih dibanding banyak pemain lokal. Kepindahan Jay Itzes ke Sassuolo dari Venezia dikabarkan akan diumumkan akhir pekan ini. Kabar itu diungkap Sky Sports Italia Jumat. Media itu mengabarkan Jay Itzes bersama Valicande sudah menjalani tes medis bersama Sassuolo. Dengan demikian kepindahan bek 25 tahun itu ke Sassuolo tinggal masalah tanda tangan kontrak. Dikutip dari Tutto Mercato Web, Sassuolo harus membayar sebesar 10-11 juta euro atau setara 190-209 miliar untuk transfer kepindahan Itzes dan Cande dari Venezia. Dari total nilai transfer itu, Jay Itzes menjadi pemain yang jauh lebih mahal daripada Cande. Nilai transfer bek 25 tahun itu sebesar 8 juta euro atau setara 152 miliar. Semula ada 3 klub lainnya yang tertarik merekrut Jay Itzes dari Venezia. Ketiga klub itu adalah Udinese, Genoa, dan Torino. Klub terakhir bahkan disebut sudah mencapai kesepakatan dengan perwakilan Itzes.
Namun, kegagalan Torino menjual Saul Coco ke Spartak Moskow membuat klub rival satu kota Juventus itu gagal mendapatkan Zayed Zez. Torino harus menjual Coco demi mendapatkan yang membeli Zez. Anggota Exosi, Arya Sinulinga menyampaikan isyarat terkait proses naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia. Cederanya oleh Romain membuat Si bergerak cepat untuk menambah kekuatan jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum Si, Erick Thohir, menyampaikan bahwa pihaknya kini sedang mengurus naturalisasi 3 pemain keturunan baru. Namun, sosok yang benar-benar baru diungkapkan Erick Thohir ke publik adalah striker FC Volendam di Liga Belanda, Mauro Zigelstra. Saya berterima kasih, Presiden sudah tanda tangani surat untuk naturalisasi Mauro Zigelstra. Saya sudah komunikasi dengan DPR dan insya Allah mereka mendukung, jadi tinggal kita tunggu, kata Erick. Sementara itu, 2 sosok lainnya masih belum diketahui sampai saat ini. Namun, kuat dugaan salah satunya adalah Miliano Jonathans. Hal ini diperkuat oleh laporan dari media Belanda Voetbal Premier yang menyebut pemain FC Utrecht itu tengah diincar Si untuk dinaturalisasi.